Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas salah satu perkara dalam salat berjamaah, yaitu apa hukumnya melakukan jamaah salat fardu di gelombang yang kedua. Dan kita mendapatkan jawaban bahawa jumhur ulama Hanafi, Maliki dan Syafi'i rata-rata memakruhkan untuk melakukan salat atau mendirikan salat jamaah di gelombang yang kedua di masjid yang ada imam dan makmum yang tetap. Jadi makruh. Imam Syafi'i menambahkan, mazhab Syafi'i menambahkan, kecuali dengan seizin imam ratib atau imam yang telah ditunjuk di masjid itu. Jadi hampir semua mazhab mengatakan makruh melakukan salat berjamaah di gelombang yang kedua, kecuali di masjid yang tidak ada imam tetap dan tidak ada makmum yang tetap, seperti masjid di pasar, masjid SPBU, masjid di hotel, mall. Nah, itu masjid-masjid itu silahkan bergelombang-gelombang. Tapi di masjid yang ada imam tetap dan makmum tetap, kalau kita datang masbuk, masih ada imam tersebut dan makmum tersebut di masjid itu, pilihan salat sendiri lebih utama daripada melakukan jamaah gelombang yang kedua. Kita sudah beritahukan di minggu yang lalu alasan utamanya kenapa imam-imam mazhab memakruhkannya. Karena kalau ini tidak dimakruhkan atau dianggap mubah, maka orang tidak akan melakukan salat di gelombang pertama ketika azan dan iqamah berbunyi. Semua orang akan merencanakan untuk melakukan salat di gelombang-gelombang berikutnya, mengira pahalanya sama, mengira fadilahnya sama. Nah, kalau ini tidak dimakruhkan, maka kacau jamaah yang diharapkan oleh Nabi SAW. Nabi berpesan salat di awal waktu, itu yang amalan yang paling utama. Nah, kalau itu tidak dimakruhkan, orang akan mengatakan nanti saja kita buat gelombang yang kedua sendiri. Maka makruh. Maka lebih baik salat sendiri kalau datang dalam keadaan sudah selesai di tempat tersebut. Baik, itu kesimpulan kita di minggu yang lalu. Sekedar pengingat ulang agar tidak hilang apa yang telah kita bahas. Karena kadang-kadang
Ada yang rajin datang pengajian, tapi ketika ditanya apa kesimpulan, jawabannya singkat. Pernah netemu apa ada isi pengajiannya tentang apa? Belum, yang penting hadir undang gaji kan, kata dia. Itu tidak baik. Harus bisa disampaikan ke orang luar. Makanya setiap pengajian selalu saya mencoba membiasakan meresume kembali pengajian minggu yang lalu agar teringat bahawa itu kesimpulan pengajian kita di minggu yang lalu. Baik, kita sambung. Berikutnya, i'adatul munfarid as-salat jama'atan. Yang dibicarakan berikutnya yaitu apa hukumnya orang yang sudah salat sendiri lalu melakukan jamaah atau ikut kembali berjamaah. Ini contoh sederhana kasusnya. Kita tadi sudah solat sendiri di rumah. Kita fikir enggak ada solat jamaah di Menasah. Tidak terdengar azan, tidak terdengar iqamah. Kita fikir enggak ada solat jamaah. Rupanya mic mati. Mic-nya mati atau speakernya mati. Rupanya ada. Pas kita keluar dari rumah, terlihat ada jamaah rupanya di Menasah. Cuma tidak terdengar keluar karena mic bermasalah. Bolehkah kita yang sudah solat duhur tadi sendiri di rumah langsung menuju ke Menasah untuk mengulang solat duhur dalam keadaan berjamaah? Ini yang dibicarakan. Ittafaqal fuqaha, sepakat seluruh ahli fiqih. Jadi kalau disebut sepakat seluruh ahli fiqih, berarti ini pendapat ijma' para ulama. Tidak ada khilaf di dalamnya. Sepakat seluruh ahli fikih ala annahu yajuzu liman shalla munfaridan, dibolehkan bagi orang yang sudah selesai salat sendiri ayyu'idas salat fi jama'atin, untuk mengulang salat fardunya dalam keadaan berjamaah, wa takunu tsaniyah naflan, dan salat yang kedua itu dianggap mendapatkan pahala salat sunnah. Jadi yang dianggap fardu yang pertama, yang tadi salat sendiri, yang kita ulang untuk dapat jamaah, itu dianggap sunnah, dapat pahala berjamaah. Karena tidak boleh ada dua kali fardu dalam satu waktu. Tapi sepakat dibolehkan mengulang bagi mereka yang ingin mendapatkan pahala jamaah. Tapi yang banyak hari-hari kita tidak mau ulang. Tadi udah salat sendiri, lalu lewat di masjid, rupanya masih ada jamaah baru didirikan. Yang banyak terjadi itu bukan buru-buru masuk masjid untuk bisa dapat jamaah. Yang banyak terjadi dalam pikiran akan terbersit. Aku fikir kala bunuh. Itu yang banyak. Sudah saya solat tadi sendiri, sudah cukuplah. Dunia semua ni begitu. Padahal itu ibadah, bukan dunia. Dunia yang enggak perlu kita ulang-ulang. Tapi orang kalau dalam urusan dunia itu mengulang-ulang itu semangat. Ambil gas berulang-ulang. Semangat. Udah bawa pulang gas satu, kemudian balik dulu ambil. Itu baru dijual minyak goreng saja. Minyak goreng 1 KTP 2 kilo. Itu berulang-ulang semangat. Tapi untuk urusan akhirat orang tidak semangat. Kenapa bisa begitu? Karena untuk urusan dunia syaitan tidak mengganggu. Tidak merugikan syaitan, tidak mempengaruhi status sosial syaitan. Urusan dunia malah diberi semangat oleh dia. Terus, enggak ada pahalanya. Yang enggak menimbulkan pahala dibiarkan oleh syaitan. Malah dilalaikan dengan urusan itu.
Tapi kenapa orang melakukan ibadah enggak sanggup berulang-ulang seperti urusan dunia? Karena syaitan akan membuat jangan sampai orang ini mendapatkan pahala berlimpah-limpah. Dibuatlah rasa tidak semangat itu. Jadi yang ngambil gas tadi enggak diganggu. Yang diganggu yang mau melakukan jemaah kembali. Itu diganggu. Dalam hati dibisik-bisikkan, udahlah, udah salat zuhur tadi pun, tu apa jemaah lagi? 27 derajat tu nanti waktu asar kan dapat juga. Asar kayak gitu lagi dia. Terus berulang-ulang. Begitulah tipu daya syaitan. Makanya kita ini kenapa salat berat? Kenapa amal lain enggak berat? Kenapa duduk di depan bola 2 jam itu enggak berat? Duduk di depan Quran 5 menit berat. Mata mengantuk, suara serak. Nampak lagi ni kabur. Yang nampak ayam penyet, ayam geprek. Kenapa waktu nonton sinetron, padahal ditipu sama sinetron tu. Udah tahu dia ditipu sama sinetron itu, tapi tetap tiap malam dia suka ditipu. Kenapa diulang-ulang penipuannya? Dan dia suka, itulah kebodohan yang dipelihara oleh syaitan. Itu banyak yang enggak datang salat Isya gara-gara terjebak dengan tontonan. Begitu keadaan kita. Maka perlu perjuangan untuk bisa masuk surga. Sepakat boleh bagi orang yang sudah salat sendiri untuk mengulang salat jamaah dengan tujuan mencari pahala, dan salat yang kedua dianggap salat sunnah. Jadi yang dianggap fardu yang pertama yang dia. Tapi waktu niatnya tetap fardu. Yang mau mengulang jamaah itu waktu dia berniat tetap usalli fardat dhuhri, niatnya tetap dia harus fardu. Enggak bisa usalli sunnatat dhuhri, enggak. Yang itu tetap salat fardu, namun dalam kacamata fikih itu dianggap mendapatkan pahala sunnah dan statusnya seperti salat sunnah. Walaupun kita mengulang fardu. Mana dalilnya? Dalilnya dari hadis Yazid bin Al-Aswad. Dan juga ada hadis, beberapa hadis yang menyebutkan anna rajulan jaa ila al-masjid ba'da salatin nabi sallallahu alaihi wasallam al-asr. Ada seseorang melakukan salat asar setelah Nabi melakukannya. Jadi dia datang ke masjid dalam keadaan masbuk, bukan masbuk, tidak mendapatkan salat asar bersama Nabi. Faqala man yatasaddaq ala hadza fayusalli ma'ahu. Jadi Rasulullah berkata ke sahabat yang lain, siapa yang mau bersedekah untuk orang ini, maka salatlah bersamanya. Fasalla ma'ahu rajulun minal qaum. Maka ada sahabat yang kemudian menemaninya untuk melakukan jamaah yang berikutnya. Jadi ini ceritanya dalam syarah hadisnya. Orang ini sudah salat asar, mengira seperti tadi, tidak dapat waktu dia sudah salat asar di rumah, dia mendatangi masjid Nabi. Lalu kemudian ternyata di masjid Nabi sudah selesai salat asar, dan dia mendatangi itu berkeinginan untuk mengulang salat asarnya, dapat berjamaah. Rupanya tidak dapat. Lalu Nabi berpesan ke sahabat, siapa yang mau menemani dia? Siapa yang mau menemani orang ini untuk bisa melakukan jamaah bersamanya? Lalu bangunlah seorang sahabat, biar aku yang temani ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengizinkan untuk menemani orang ini agar dapat jamaah. Nah, ini menjadi hukum di antara para ulama bahwa orang sahabat yang sudah salat asar tadi pun ternyata diizinkan Nabi untuk melakukan kedua kalinya untuk menemani yang baru datang ini. Nah, kan tadi dalam mazhab Syafi'i tentang pelajaran minggu lalu boleh melakukan jamaah gelombang kedua dengan izin imam ratib. Sekarang Nabi yang kasih izin langsung,
Kata Nabi, siapa yang mau temani biar dapat jamaah ni? Orang ini. Nah, ternyata diizinkan. Bahkan yang sudah jamaah pun diizinkan melakukan kali kedua untuk menemani sahabatnya agar dapat pahala jamaah. Nah, ini yang menjadi standar hukumnya. Sekaligus kita tahu dari hadis ini, begitulah dunia sahabat dulu. Begitu kuatnya keinginan untuk mendapatkan pahala. Dan begitu yakinnya mereka bahwa pahala itu ada, tidak ada keraguan sedikit pun. Maka sahabat itu perjuangannya itu melebihi perjuangan kita. Baik. Tambahan detil masalah dalam setiap mazhab. Kalau mazhab Hanafi itu menjelaskan dibolehkan bagi orang yang salat sendiri mengulang salat bersama imam dengan cara berjamaah, dan salat yang keduanya naflan, iaitu dianggap salat sunnah dengan dalil yang telah disebutkan tadi. Nah, kemudian Imam Hanafi juga menambahkan dalil, iza sallaituma fi rihalikuma summa ataituma masjid jamaah fasalliya ma'ahum fa innahu lakuma nafilah. Jadi pernah Nabi SAW menemui dua laki-laki yang tidak salat duhur bersama Nabi. Jadi ini ada dua orang datang ke masjid Nabi, mereka enggak salat duhur bersama Nabi, tapi ada di masjid. Jadi Nabi tanya, kenapa kalian tidak salat? Mereka menjawab, kami tadi sudah salat duhur ya Rasulullah. Dalam perjalanan kami sudah salat duhur ya Rasulullah. Nah, di situ Rasulullah berpesan, kalau engkau pun sudah salat fi rihalikuma, sudah salat dalam perjalanan kalian, ketika engkau mendatangi masjid, fasalliya ma'ahum, ulanglah lagi salat yang engkau telah salat itu, berjamaahlah bersama jamaah di situ. Fa innaha lakuma nafilah, maka engkau mendapatkan pahala jamaah, dan salat yang keduamu itu dianggap nafilah, iaitu salat sunnah. Baik. Mazhab Malik pun menyetujui dalil-dalil, menyetujui pendapat ini, mengatakan boleh seseorang untuk mengulang salat dalam keadaan berjamaah. Namun Imam Malik mencatat dalam salat dalam masjid yang tiga, masjid tiga itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, itu lebih utama untuk diulang. Yang salat di luar masjid itu, begitu masuk ke masjid itu, lebih utama untuk upayakan dapat berjamaah di masjid itu. Masjid yang tiga ini, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Baik, berikutnya orang, menurut mazhab Malik ini, orang yang sudah salat sendiri di salah satu tiga masjid tadi, yang salat di luar tiga masjid itu, kalau ke dalam masjid yang tiga tadi, itu sangat diutamakan mengulang jamaah. Tapi yang sudah salat di masjid itu sendiri, lalu keluar dari masjid itu, ketemu di masjid lain, jamaah, fala yundabu lahu i'adatuha. Tidak disunnahkan untuk mengulang jamaahnya. Jadi yang keluar dari masjid yang tiga, kebetulan di masjid tiga itu mungkin dia salat sendiri, enggak ada jamaah lagi, menuju ke luar, menuju ke masjid yang lebih kecil-kecil keutamaannya, menurut Imam Malik, kalau itu yang terjadi, tidak perlu mengulang jamaah. Karena pahala salat di masjid yang tiga itu tetap lebih besar daripada salat di masjid yang kecil-kecil. Maksud masjid kecil kemuliaannya. Baik. Wa qala Syafi'iyah, menurut mazhab Syafi'i, yusannu lil musalli wahdah wa kadzalil jamaah fil asah.
i'adatul fardhi bi niyatil fardhi fil asah ma'a munfarid aw jama'ah yudrikuha fil waqt walau raka'atan fihi 'ala rajih. Menurut mazhab Syafi'i, bagi yang salat sendiri atau berjamaah baik di rumahnya, disunnahkan untuk mengulang salat fardunya dengan niat salat fardu, bukan niat salat sunnah, di masjid, walaupun cuma mendapatkan 1 rakaat bersama jamaah yang ada di masjid. Nah, dan itu yang boleh diulang itu marratan wahidah, hanya 1 kali. Yang diulang itu yang boleh hanya 1 kali. Jadi maksudnya tadi salat sendiri di rumah, ketemu jamaah di masjid, ulang biar dapat pahala 27 derajat. Lalu keluar lagi, rupanya di masjid lain baru mulai salat, dia salat lagi jamaah, dia hitung 27 sudah 54, ketemu lagi masjid lain, itu tidak boleh. Ini ana buat nanti. Jadi cukup ulang hanya sekali. Nah, dan itu dibenarkan. Wala yundabu yu'ida as-salah al-manzurah wala salat janazah. Yang tidak boleh diulang yaitu seperti salat nazar. Ada salat-salat tertentu yang dia nazarkan. Itu enggak berlaku hukum ini. Enggak berlaku misalnya sudah salat nazar sekali di rumah, tiba-tiba ketemu jamaah, lalu dia ulang lagi salat nazarnya dengan berjamaah, itu enggak terjadi, enggak berlaku. Juga salat janazah tidak berlaku hukum ini. Ya, mengulang-ulang. Sudah salat jenazah tadi sendiri, lalu ada jamaah salat jenazah, kita masuk lagi ke dalam jamaah, itu enggak perlu. Tidak berlaku. Sudah cukup tadi salat kita sendiri. Wa yushtaratu an takuna as-salat as-saniyah sahihah wa in lam tughni 'anil qadha. Nah, dengan syarat salat yang kedua kita lakukan itu kita yakin salat itu juga sah, baru dapat pahala 27 derajat. Bagaimana cara yakin salat yang kedua itu sah? Ya, misal imamnya kita yakin imam yang sah untuk mendirikan salat itu. Jadi enggak boleh imam yang enggak ada wudu, misal begitu. Itu contoh. Lalu kita salat bersama dia kali kedua, itu enggak dapat pahala tadi. Tentunya dalam kehidupan hari-hari kita, insya-Allah kalau di level kita hari-hari aman dalam salat-salat berjamaah itu. Ya. Baik. Mazhab Hambali juga sama, membolehkan untuk mengulang salat jamaah bagi yang sudah melakukannya sendiri. Ini tentang hukum mengulang salat berjamaah di kali kedua setelah kita melakukan sendirian di rumah. Baik. Yang terakhir pembahasan, judul terakhir pembahasan kita di malam ini, sebelum kita bertanya jawab. Berikutnya, yaitu waktu istihbab al-qiyam lil jamaah awis salah. Tadi sudah selesai. Berikutnya, yaitu yang dibicarakan kapan waktu kita berdiri, yang disunnahkan ketika berbunyi iqamah. Kapan waktu yang disunnahkan berdiri ketika berbunyi iqamah dalam salat jamaah. Jadi selama ini kan orang berpatokan pada hati, pada perasaan. Ada yang belum iqamah sudah berdiri. Ini baru lihat orang mau iqamah bangun, jamaahnya ikut bangun, dah berdiri atur saf. Ada yang dari belakang lari ke depan biar dapat saf pertama. Padahal dia tadi yang datang paling awal. Enggak duduk di saf pertama, duduk di samping dinding. Begitu bunyi iqamah, dia lari agar dapat saf pertama. Ini ada juga model-model tipe begini, Pak. Ini kalau paket C. Jadi waktu salat Jumaat, misal contoh paling banyak salat Jumaat tu, itu duduk di tiang paling belakang. Padahal dia itu masih kosong saf pertama.
Begitu iqamah berbunyi, belum bunyi iqamah, baru tanda-tanda itu sudah berdiri tu, langkahi bahu-bahu orang tu dapat saf pertama. Ini kesalahan paling banyak terjadi. Jadi sebahagian masjid imamnya malah menyuruh atur saf. Setelah atur saf, sudah berdiri semua, baru dia suruh qamat. Kaji qamat. Ini yang kita lihat. Benarkah begitu? Apakah begitu tuntunannya? Jadi ini dibicarakan. Dan semua kitab membicarakan ini. Dan itu berdasarkan dalil. Jadi kapan dianjurkan untuk bangun ketika iqamah itu berbunyi? Zahabal Hanafiyah. Kita lihat dulu pandangan dari ulama-ulama mazhab. Jadi ini mohon jangan disalahfahami, karena memang kitab yang kita bahas ini nama kitabnya Fiqh Islami wa Adillatuh. Ini kitab memang mengumpulkan pandangan 4 mazhab. Dan itu dibarengi dengan dalil. Ini sekaligus membuka wawasan kita. Kalau kita menyebutkan di lisan kita menurut ulama mazhab, itu bukan bermakna tidak menurut Nabi. Jadi karena ada orang yang menyelewengkan, jadi nanti kadang-kadang ada yang menyindir gaduh menurut ulama mazhab, pekan hanggekeun menurut Nabi. Ini aneh. Karena ulama-ulama mazhab ini mengambil hukum dari hadis-hadis Nabi. Dengan menyebutkan menurut ulama-ulama mazhab, kita sebenarnya menyandarkan ke Nabi. Cuma karena kita ini orang awam, kita nggak bisa ambil hukum sendiri langsung dari hadis, ya kita merujuk ke orang yang Allah pintarkan. Jadi ada sebahagian kadang-kadang sudah salah faham, salah kaprah, seakan-akan hana perlu ulama-ulama mazhab. Langsung saja ke hadis Nabi. Itu level mereka, bukan level kita. Kalau boleh kayak gitu, kenapa nggak perbaiki sendiri saja HP, Pak? Ngapain bawa-bawa ke counter HP? Perbaiki aja sendiri terus. Bongkar aja sendiri, muka hancur je mutabohnya. Yang rusak motor nggak usah bawa ke bengkel. Ngapain bawa-bawa ke bengkel? Langsung aja perbaiki sendiri. Makanya, kenapa 4 mazhab ini yang jadi standar? Mana mazhab yang lain? Mazhab itu, Pak, kalau kita belajar tarikh tasyri', itu dalam catatan sejarah itu ada 13 mazhab yang pernah berkembang. 13 mazhab, mulai dari macam-macam mazhab berkembang dulu dari masa tabi'in. Hanafi yang paling tua. Jadi selain 4 ini, itu ada As-Thawri, Al-Auza'i, At-Tabari, Al-Ja'fari dalam pandangan mazhab Syiah. Itu berkembang dulu mazhab itu. Namun tergilas oleh waktu. Nggak ada murid. Muridnya juga nggak mau mengembangkan pandangan gurunya. Jadi nggak ada murid lagi. Hilang tergilas oleh waktu. Daud Al-Zahiri itu tergilas oleh waktu. Yang bertahan dan semakin terus berkembang karena cocok dengan hujjah, kuatnya hujjah. Jadi ayatnya, hadisnya, semua lengkap. Itu 4 ini yang paling kuat. Maka tersisalah yang 4 ini sepanjang zaman. Jadi kalau kita lihat kitab-kitab mereka, mulai dari kitab Taharah, itu semua hadis Nabi-nya ini. Dan itu tidak dimiliki oleh yang sudah tergilas oleh waktu itu. Jadi hujahnya paling kuat 4 ini. Namun 4 mazhab ini pun terjadi perbedaan. Karena perbedaan memahami maksud hadis. Ada yang perbedaan memahami derajat hadis. Menurut fulan hadis yang sahih, tapi menurut mazhab fulan itu tidak sahih. Begitu-begitu sehingga terjadilah perbedaan. Dan itu terjadi perbedaan itu di furu', hanya di cabang, tidak terjadi pada usul, Pak. Usul enggak terjadi, sama-sama bersyahadat, sama-sama bertuhankan Allah, bernabikan Muhammad. Terjadi perbedaan di mana? Furu'nya, cabang-cabangnya ini. Contoh bersentuhan dengan perempuan setelah wudu. Menurut Syafi'i itu yang namanya
menyentuh kulit dengan kulit berarti batal. Menurut Hanafi, itu yang nama maksud menyentuh itu berhubungan suami isteri baru batal. Menurut Hambali, itu yang dimaksud kalau diiringi syahwat. Kalau enggak diiringi syahwat, enggak batal. Itu kan terjadi biasa sesama orang pintar. Kita kalau duduk sama-sama pintar, Pak, apakah kita bisa bermufakat? Enggak bisa. Kalau duduk sama orang pintar, itu enggak bisa mufakat. Paling enak mufakat tu siapa? Ada orang pintar satu orang, yang lain bodoh semua. Itu cepat sekali mufakat. Ya. Kajit benar. Kiban yang kenedron, yang kajit benar. Coba sama orang pintar, putuh-putuh nyampain. Makanya dalam dunia pemerintahan itu perlu orang-orang bodoh dipertahankan untuk menyetujui kalimat orang-orang pintar. Begitu, Pak. Makanya yang nget-nget bisa jadi menteri, itu modelnya. Baik. Sudah. Jadi kapan nih ceritanya? Disuruh bangun waktu iqamah itu kapan? Menurut mazhab Hanafi, ila anna al-musalli yaqumu 'inda hayya 'alal falah wa ba'da qiyamil imam, disunnahkan bangun pada kalimat hayya 'alal falah. Itu pun setelah imam berdiri di depan. Menurut mazhab Hanafi. Jadi duduk aja dulu. Tunggu imam. Imam sudah berdiri. Bukan langsung bangun. Disuruh tunggu pada kalimat hayya 'alal falah. Menurut mazhab Hambali, zahabal Hanabilah. Menurut mazhab Hambali, menurut mazhab Maliki dulu, mazhab kedua. Ini sesuai dengan urutan yang paling tua. Mazhab Hanafi paling tua. Lalu mazhab Maliki. Cuma mereka berbeza tempat. Hanafi di Baghdad, Iraq, Maliki di Madinah. Jadi menurut mazhab Maliki, zalika mauqulun ila qadri taqatin nas halal iqamah atau awwaliha atau ba'daha. Terserah, kata mazhab Malik, tergantung kemampuan untuk bangun. Kalau bisa bangun di awal boleh, di tengah boleh, setelah selesai iqamah pun boleh. Jadi mazhab Malik boleh pilih awal iqamah boleh, pertengahan iqamah boleh, setelah iqamah pun boleh. Menurut mazhab Syafi'i, annahu yaqumu ba'da intiha'il muqim minal iqamah. Ini lihat menurut mazhab Syafi'i. Ternyata mazhab Syafi'i suruh bangun ketika sudah selesai iqamah. Makmum disuruh bangun waktu iqamah ketika sudah selesai iqamah. Itu sunnah bangunnya di situ. Menurut mazhab Hambali, ila annahu yaqumu 'inda qad qamatis salah. Mazhab Hambali mengatakan sunnah makmum untuk berdiri di kalimat qad qamatis salah. Jadi tiga mazhab ternyata suruh bangun semuanya di ujung iqamah. Hanafi hayya 'alal falah, Syafi'i setelah iqamah, habis iqamah baru bangun. Kemudian Hambali pada kalimat qad qamatis salah. Imam Malik boleh awal, boleh tengah, boleh akhir. Kenapa ini terjadi? Kenapa suruhan begini terjadi? Karena ada hadis Nabi, riwayat Bukhari, Muslim, riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah berkata, "Iza uqimatis salah fala taqumu hatta tarawni." Kalau sudah mulai bunyi iqamah, kata Rasulullah, jangan bangun dulu sampai engkau melihatku berdiri di mihrab. Nabi kan enggak keluar dulu. Dia keluar ketika iqamah, dia keluar, dia suruh Bilal untuk melakukan iqamah. Nah, di situ Nabi mengatakan, jangan berdiri dulu. Jadi, kapan Nabi keluar, di situ berdiri. Makanya dalam keterangan, Nabi kadang-kadang keluar di awal iqamah, kadang-kadang di akhir iqamah. Nah, jadi kita ini standarnya, pertama tunggu imam. Kalau belum imam datang, atau imam belum nampak nih, atau imam belum bangun, kita nggak usah bangun, Pak. Jadi standar pertama itu sunnahnya, tunggu imam dulu berdiri di mihrab. Makanya imam itu seharusnya yang menyuruh iqamah itu imam. Otomatis imam duluan berdiri.
Imam duluan berdiri. Lalu imam suruh iqamah. Jadi bukan suruh berdiri atur saf. Jadi yang tadi kebiasaan suruh atur saf dulu, itu tidak begitu tuntunannya. Imam suruh iqamah. Oh, enggak sesuai dengan mesin. Enggak sesuai dengan mesin tu. Mesin belum, masih 1 menit lagi. Imam sudah lihat ke belakang. Orang sudah siap salat sunnah semuanya. Orang pun sudah lihat imam. Imam lihat orang itu lihat imam. Cuma orang itu sudah membeli ke imam, dia belalakkan mata. Ke kayu je iqamah. Bolehkah imam melawan mesin? Boleh. Mesin tu milik imam sebenarnya. Maka Pak Imam boleh bawa pulang tu mesin. Jadi kata imam sudah iqamat. Kata muazzin, belum waktu ustaz. Tak ada urusan dengan mesin. Kalau imam mengatakan iqamah. Dah. Lalu imam berdiri. Bunyi iqamah. Kita makmum jangan berdiri dulu. Duduk saja dulu. Dan jangan merasa segan. Jangan ada dalam hati, ana mangat ni mum. Enggak enak dengan Pak Imam. Dia sudah berdiri dari tadi. Itu kalau di luar solat boleh kayak gitu, bang. Kalau di luar solat, misal kita bertamu, yang punya rumahnya enggak enak dengan tamu enggak enak, itu boleh begitu. Dalam solat tidak begitu. Kita sesuai dengan tuntunan. Jadi imam berdiri, ya sudah, imam berdiri saja menghadap ke arah makmum. Lalu tunggu iqamah. Menurut mazhab Syafi'i, paling bagus itu sunnahnya selesai iqamah baru berdiri. Nanti ada yang tanya, kalau kayak gitu kapan kita atur saf? Kan begitu. Kapan atur safnya kalau kayak gitu? Nah, disinilah kesalahan kita paling banyak terjadi. Atur saf itu dilakukan sebelum takbiratul ihram. Imam itu tugasnya mengatur saf ketika semua makmum sudah berdiri. Jadi imam menghadap ke makmum. Ini kebiasaan Nabi, dan Nabi enggak pernah meninggalkan kebiasaan itu. Makanya keluarlah hadis-hadis Nabi menghadap ke arah makmum lalu menyebutkan sawu sufufakum. Atau kadang-kadang dalam hadis lain Nabi menyebutkan sawu wa'tadilu, saf rapat rapi. Sampai Nabi melihat ke kanan. Pernah satu hadis menyebutkan ada yang berdirinya enggak lurus. Tidak lurus safnya, dia maju ke depan sedikit, langsung ditegur sama Nabi, mundur, kata Nabi. Inilah yang membuat hati kita terpecah, tidak bisa bersatu akibat saf kita tidak atur dengan baik. Ditegur oleh Nabi. Jadi tugas imam adalah lihat kanan, lihat kiri, ya. Kemudian atur saf. Tunjuk ke belakang boleh enggak? Boleh. Itu yang di belakang tu, tolong maju ke depan, boleh. Jadi jangan merasa ini ngapain ini imam, ke takbir juga, bukan takbir terus, bukan. Enggak begitu, Pak. Memang begitu Nabi atur saf dulu. Sudah rapi semuanya, baru imam membalikkan badan, lalu barulah takbiratul ihram. Di situ waktu atur saf, bukan waktu iqamah atur saf. Itu yang sebenarnya. Makanya imam-imam mazhab enggak ada yang menyuruh dilakukan di awal iqamah bangun, enggak ada. Imam Malik pun membolehkan, boleh di awal, di tengah atau di akhir. Syafi'i habis iqamah baru bangun. Berdiri semuanya terus saf rapat rapi. Jangan biarkan anak kambing hitam bisa masuk di tengah-tengah antara kaki kita dengan kaki saudara kita di samping. Jadi sedekat mungkin, Pak. Apakah harus nempel? Tidak wajib. Apalagi kalau nempel itu menyebabkan tidak khusyuk. Menempel itu sebenarnya bukan sebuah kewajiban utama. Tapi kalau bisa nempel lebih bagus. Kalau semua merasa sudah sama-sama mengerti, bagus. Nah, ya. Jadi inilah tuntunan cara dan kapan bangun waktu iqamah. Nah, makanya kita biasakan, Pak, enggak apa-apa, enggak bangun di awal, enggak apa-apa, duduk saja. Sudah. Nanti diatur oleh imam safnya. Demikian. Ini yang didapatkan melalui hadis dan pandangan-pandangan yang paling kuat dalam jumhur ulama dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.